أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kembali lagi dalam kajian tafsir Al-Munir karangan Sayyidil Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an. Dan insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan membahas tentang suratul Baqarah ayat 49 sampai 54 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Ayat 51, ayat 50. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Ayat 51. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. 52. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. 53. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Ayat 54. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Itulah beberapa ayat yang insyaallah akan menjadi kajian dan pembahasan kita pada pagi yang penuh berkah ini. InsyaAllah kita terjemahkan dulu ayat 49. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Beberapa ayat ini menjelaskan tentang beberapa nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka senantiasa mengingat, demikian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kembali untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penerimaan mereka terhadap kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mempercayai Al-Qur'an yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan ayat 49. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Di zaman Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan orang-orang Yahudi dari keganasan, kejahatan dan kejaran Fir'aun bersama tentara-tentaranya. Dengan cara menenggelamkan Fir'aun bersama tentara-tentaranya. فَأَغْرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, disebutkan nanti dalam ayat ini. Nah, itu merupakan salah satu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan mereka tentang nikmat tersebut agar mereka bersyukur dengan cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tujuan untuk menghitung-hitung nikmat, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemurah, yang apabila memberikan anugerah kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhitung, tidak pernah menagih jasa kepada siapapun yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk menyadarkan dan membujuk orang-orang Yahudi untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingatkan mereka tentang beberapa anugerah nikmat yang telah terbingkis bagi mereka, dan
sewajarnya seseorang yang telah berhutang jasa, berhutang nikmat kepada orang lain, maka dia akan malu untuk melakukan kedurhakaan, pengkhianatan, dan juga kejahatan serta pelanggaran aturan-aturan yang telah ditentukan oleh seseorang yang telah memberikan nikmat kepadanya. Akan tetapi berbeda dengan orang-orang Yahudi ini, kelihatannya atau tampaknya orang Yahudi ini sudah istilah kita dalam bahasa Indonesia itu muka tembok lah, tidak punya malu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada mereka, memuliakan mereka, menurunkan kitab Taurat, demikian juga telah mengirim beberapa orang nabi dan rasul untuk membimbing mereka, mentarbiyah mereka, dan itu semua adalah nikmat yang sangat agung. Akan tetapi disebabkan karena memang sifat-sifat buruk dan jahat yang memang telah berakar dalam jiwa mereka, mereka tidak mempunyai malu. Muka mereka telah menjadi tembok, yang diistilahkan dengan muka tembok kalau dalam bahasa Indonesia. Di sini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka. Mereka mendera kamu dengan siksaan yang paling berat. Fir'aun bersama tentara-tentaranya di zaman itu telah banyak membunuh orang-orang Yahudi. Setiap laki-laki yang terlahir dari rahim-rahim mereka dibunuh. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Membunuh setiap bayi yang laki-laki yang hadir, yang lahir, dan membiarkan perempuan-perempuan menjadi perempuan-perempuan janda, demikian juga tersiksa dengan tidak adanya pendampingan dan tidak adanya perlindungan dari laki-laki. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi berada dalam keadaan dan kondisi yang sangat mengenaskan, yang sangat memprihatinkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kembali lagi memberikan nikmat perlindungan, pemeliharaan, demikian juga penjagaan kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan tentang masa-masa itu agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih anak-anak kamu yang laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan dari kalian untuk hidup. Dan ini merupakan siksaan yang sangat berat. Yang sangat berat. Bahkan ketika itu Nabi Musa pun hampir atau nyaris menjadi korban keganasan Fir'aun dan tentaranya. Ketika ibu Nabi Musa diketahui sedang mengandung, dan menurut para peramal bahwa janin yang ada dalam kandungan ibu Nabi Musa itu berjenis kelamin laki-laki, maka ketika itu rumah Nabi Musa, rumah orang tua Nabi Musa senantiasa disantroni, senantiasa dikontrol, diperhatikan, diawasi oleh tentara-tentara Fir'aun. Mereka menunggu kelahiran laki-laki, baby laki-laki yang terlahir dari rahim ibu Nabi Musa. Dan pada saat itu, sebagai seorang ibu dari Sayyidina Musa alaihissalam merasa ketakutan, demikian juga senantiasa berada dalam kekalutan, senantiasa berada dalam keadaan was-was, risau, demikian juga yang lain karena ancaman-ancaman yang senantiasa mengitari dan mengelilingi beliau ketika sedang mengandung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tasbit, kekuatan dan keteguhan dalam jiwa beliau untuk tetap menjaga dan memelihara kandungan beliau, sampailah ketika Nabi Musa alaihissalam lahir dengan selamat. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau melalui istri Fir'aun yang insya Allah akan disebutkan dalam beberapa ayat setelah ini. Sesungguhnya dalam kejadian atau tragedi itu terdapat bala dan bencana yang sangat besar dari Tuhan kalian, dan pembunuhan yang merajalela, demikian juga penderitaan dan rasa takut atau teror yang disebarkan oleh Fir'aun bersama tentara-tentaranya kepada Bani Israel atau kepada orang-orang Yahudi kala itu.
merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan, sangat memberatkan. Dan apa yang terjadi di bumi Palestina sekarang ini merupakan seolah-olah merupakan balas dendam mereka, tetapi balas dendam yang salah alamat, karena umat Islam tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan teror kepada mereka, tidak pernah melakukan kejahatan dan pembantaian kepada mereka. Akan tetapi disebabkan karena rasa dendam, demikian juga sakit hati dari apa yang pernah menimpa mereka di zaman Nabi Musa ketika mereka ditindas, diteror, demikian juga diancam, dibunuh oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Mereka mencoba untuk melampiaskan rasa kesal dan sakit hati itu kepada umat Islam dengan alasan-alasan atau pembenaran-pembenaran yang tidak ada dalil, demikian juga kekuatan hukum yang membenarkannya. Karena dengan alasan apapun membunuh dan mengusir itu merupakan sikap yang tidak sesuai dengan hak-hak azazi manusia. Itulah terjemahan dari ayat 49 dari suratul Baqarah. Selanjutnya terjemahan dari ayat 50, dan ingatlah ketika kami belah lautan untuk menjadi jalan kalian, menjadi laluan kalian. Nah, itu juga merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala membelah lautan ketika Fir'aun bersama tentara-tentaranya mengejar Nabi Musa bersama orang-orang Yahudi pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan membuatkan jalan atau membuatkan laluan yang mereka lalui dengan cara membelah lautan, dan terciptalah jalanan yang bersih, aman, demikian juga memberikan keselamatan kepada mereka sehingga mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Bukan hanya itu saja, setelah mereka diselamatkan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya sedangkan kamu sendiri menyaksikannya. Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan mata mereka, dan mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan nikmat dan anugerah yang sangat luhur dan agung, yang harus senantiasa diingat oleh mereka, yang harus senantiasa menjadi motivasi bagi mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang terjadi? Seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah, demikian juga seluruh nasihat-nasihat dan ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan yang benar, mereka tidak indahkan, mereka tidak dengar, dan mereka tidak patuhi, sehingga apa yang terjadi, yang pada awalnya mereka merupakan golongan atau kaum yang dihormati, diagungkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi berubah menjadi makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nabi-nabi mereka sendiri pun juga telah melaknat mereka melalui lisan-lisan para nabi mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini merupakan nasihat yang bukan hanya tertuju kepada mereka, akan tetapi juga tertuju kepada kita sebagai umat Islam. Apabila kita tidak menghormati, tidak mensyukuri, demikian juga tidak melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka apa yang telah terjadi kepada orang-orang Yahudi di zaman dahulu itu juga tidak mustahil akan terjadi pada diri kita apabila kita tidak pandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat 51, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan mereka, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah 40 malam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mengingatkan mereka tentang suatu nikmat yang paling besar, yaitu nikmat diturunkannya kitab Taurat kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa, sebagai rambu-rambu kehidupan, demikian juga pedoman yang mengarahkan mereka kepada
atau menuju kepada kebahagiaan hakiki baik di dunia atau sama ada di dunia, demikian juga di akhirat. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kitab Taurat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu merupakan hadiah atau bingkisan setelah Nabi Musa melakukan pengasingan diri atau melakukan tahannus atau pengasingan diri di Bukit Tursina, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghabiskan waktu 40 hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat sebagai hadiah dan bingkisan atas apa yang telah dilalui oleh Nabi Musa. Seperti juga yang terjadi pada baginda Rasulullah SAW setelah beliau beberapa hari bertahanuf di Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabar gembira, menurunkan kitab sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang dimulai dengan suratul Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Demikian juga ayat selanjutnya. Tapi kamu menjadikan anak lembu atau anak lembu itu ya anak sapi lah sebagai sesembahan, ya, sepeninggalannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini menceritakan pengkhianatan dan penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika Nabi Musa sedang fokus, sedang melakukan pengasingan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina dengan tujuan untuk meminta petunjuk dan meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala demi kepentingan orang-orang Yahudi kala itu. Akan tetapi ternyata orang-orang Yahudi yang mempunyai hati yang keras, demikian juga mempunyai kebiasaan membangkang dan juga mengingkari janji, malah melakukan sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat bertentangan dengan ajaran yang selama ini mereka terima dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu menjadikan seekor sapi atau lembu sebagai pengganti Tuhan yang mereka sembah. Dan hal ini merupakan kejadian yang dimotori oleh Musa As-Samiri. Namanya sama tetapi ya, ada tambahan gelar yaitu As-Samiri. Dan Musa Samiri inilah yang mengajak dan menggelincirkan orang-orang Yahudi sehingga menggantikan ya, sapi atau menggantikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan dengan sapi atau lembu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan di sini sebenarnya telah nampak dan jelas bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi itu adalah golongan orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gampang tertipu, orang-orang yang gampang terlena dan tergelincir dalam keburukan. Ya, karena hanya beberapa hari ketika Musa Samiri menggoda mereka, mempengaruhi mereka, menghasut mereka untuk mengganti sesembahan mereka yang pada awalnya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berpaling tadah kepada penyembuhan terhadap lembu atau sapi, dengan sangat gampang dan enteng mereka terpengaruh dan mengikuti apa yang diarahkan oleh Musa Samiri kepada mereka. Dan ini merupakan dalil yang sangat kuat tentang betapa rendahnya ya kualitas IQ mereka. Seperti itulah kira-kira yang diistilahkan di zaman sekarang, dan istilah ya dungu lah. Kalau istilah bahasa Jawanya goblok, itulah. Ya. Kalau bahasa Melayunya bodoh dan bangang. Ya, bahasa Melayunya bangang. Oke. Selanjutnya terjemahan ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu setelah mereka melakukan pelanggaran. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka adalah berharap
agar mereka sadar dan kembali mensyukuri nikmat-nikmat yang sekian banyak telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi ya, peristiwa yang serupa berulang. Pelanggaran-pelanggaran senantiasa dilakukan oleh mereka. Nauzubillah. Itulah keras kepala dan kedunguan yang ada pada orang-orang Yahudi sampai hari ini. Kemudian ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, yaitu At-Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan mereka tentang suatu nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab pedoman kepada mereka berupa kitab Taurat, yang salah satu fungsinya adalah menjelaskan tentang mana yang baik dan mana yang buruk, dengan tujuan agar mereka kembali ke jalan hidayah dan kembali kepada apa yang telah menjadi ketentuan dan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi lagi-lagi mereka membangkang, lagi-lagi mereka melakukan kesalahan-kesalahan dengan sengaja, bahkan dengan terencana dengan baik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian ayat 54 Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan mereka tentang beberapa nikmat. Dan ingatlah juga ketika Musa berkata kepada kaummu, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri karena menjadikan anak sapi atau anak lembu sebagai sesembahan. Oleh itu bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu, ya, dan bunuhlah diri kamu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali lagi memberikan nikmat kepada mereka, yaitu nikmat petunjuk untuk kembali kepada Allah dengan jalan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala memberitahu dan mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana cara untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan pintas, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membunuh diri mereka. Istilah membunuh diri dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa salah satu syariat Nabi Musa bagi orang yang melakukan dosa besar, ya, hukumannya adalah bunuh diri. Kalau istilah di Jepang itu harakiri lah, bunuh diri dengan pedang. Tetapi ada juga ulama yang menafsirkan bahwa bunuh diri dalam ayat ini maksudnya adalah membunuh dan menghancurkan sifat-sifat buruk yang ada dalam hati dan jiwa. Dan kedua penafsiran ini mempunyai landasan yang cukup kokoh dan kuat, cukup kokoh dan kuat baik dari Al-Quran, demikian juga dari dalam hadis, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab tafsir-tafsir mereka. Hal ini adalah lebih baik bagimu atau bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian. Maksudnya apabila kita mengikuti penafsiran yang pertama, yaitu membunuh diri sebagai bagian dari prosesi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Nabi Musa kala itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian bunuh diri dengan tujuan untuk bertaubat itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Apabila kita mengikuti penafsiran sebagian ulama yang mengatakan bahwa membunuh diri di sini adalah memang membunuh jiwa mereka. Maka dengan itu kata Allah Subhanahu wa taala, dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kamu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syarat taubat yang harus mereka lalui dan tunaikan agar taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ada atau baik kita memahami ayat ini secara tekstual, yaitu membunuh diri dalam arti membunuh jiwa. Adapun ketika kita menafsirkan atau memaknai ayat ini menggunakan pendekatan kontekstual yang artinya membunuh keburukan-keburukan nafsu yang ada dalam jiwa dan hati. Selanjutnya setelah kita menerjemahkan beberapa ayat tadi, maka kita akan membahas dan membaca kita akan membaca al-munasabah atau korelasi antara beberapa ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi para sahabat yang ingin menyimak bacaan kitab Arabnya, kitab tafsir Arabnya, ya bolehlah buka tafsir, ya, Al-Munir
jilid yang pertama atau juz yang pertama pada halaman 174. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bih menjelaskan al-munasabah, korelasi. Hadhihi al-ayatu fi tafsil an-ni'amil 'ashri allati an'ama Allahu biha 'ala bani Israil ba'da al-isharati ilayha ijmalan fi qawlihi udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum tadhkiran lahum bi darurati syukriha. Korelasi antara beberapa ayat sebelum ini dengan ayat-ayat yang baru kita bacakan tadi. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mengungkapkan ayat-ayat di atas merincikan atau menjelaskan secara terperinci 10 nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang telah disebutkan dalam ayat sebelum itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel atau orang-orang Yahudi, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu, kepada kalian. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan jenis-jenis nikmat tersebut. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala merincikan satu demi satu beberapa nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir ini atau dalam ayat ini disebutkan beberapa nikmat yang dihimpun dan telah dihitung sebanyak 10 nikmat. Akan tetapi jumlah 10 nikmat yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi bukan sebagai pembatasan, itu sebagai contoh. Ya. Walaupun sebenarnya masih banyak nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya seandainya kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, maka kalian sungguh tidak akan mampu untuk menghitungnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penafsirannya. Tadi tentang korelasi ayat telah dijelaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tafsir dan ulasan ringkas dari makna yang terkandung dalam beberapa ayat yang telah disebutkan tadi. InsyaAllah kira-kira 10 menit lagi atau 15 menit lagi kita akan berhenti karena saya ada kegiatan, ada pengajian di luar. At-tafsir wal bayan. Uzkur ayyuhal yahudu alladhina ta'asaru alladhina tu'asiruna at-tanzila alladhina tu'asiruna at-tanzila wa nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-ni'ama allati an'ama Allahu biha ala abaikum وهي نعم عليكم أيضا بالتتبع كانت سببا لبقائكم ولأن الإنعام على أمة إنعام يشمل كل أفرادها وهي نعم 10 ذكر منها هنا 5 وهي أولا النجاة من فرعون وآله فإنه كان يذبح الأبناء الذكور ويترك البنات أحياء ويذيقهم العذاب الشديد لأن فرعون كان قد رأى نارا حالته خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل الله أكبر وفسرت له بأن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل سبحان الله فأخذ يقتل الذكور ويترك النساء ومع هذا نجاهم الله من هذا العذاب المهين وفي النجاة من الهلاك اختيار من الله إخبار من الله حتى يظهر شكر الناجي وصبر الهالك والاختيار قد يكون بالخبر أو الشر كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وأما أنواع العذاب غير القتل فقال ابن إسحاق كان فرعون يعذب بني إسرائيل فيجعلهم خدما وخولا
Wa sannafahum fil a'mal, ya. Wa sannafa banun, ya. Bainun, ya. Fa sannafa yabnun, wa sanfun, ya. Wa sanfun, ya, yazra'una lahu fahum fi a'malihi. Wa man lam yakun minhum fi san'atin min amali fa 'alaihi al-jizyatu fasahamahumul 'adzab. Allahu akbar. Wa fir'aunu yulaqabu kulli maliki Misr qabla batalasa. Famithlu Qaisar al-Malik ar-Rum wa Kisra al-Malikul Furs. Ya. Wa tubba'un li Malikil Yaman wa Najashi li Malik al-Habasha wa Khaqan li Malikit Turk wa Batrus li Malikil Hind. Ya. Selanjutnya di sini kita akan mengulas sedikit penafsiran dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili berkaitan dengan beberapa ayat ini secara ringkas saja. Penafsiran dan ulasan ringkas. Di sini Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang penafsiran dari beberapa ayat tadi. Wahai kaum Bani Israel yang hidup di zaman Al-Quran diturunkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum Yahudi yang hidup di zaman Al-Quran yang diturunkan dan Nabi Muhammad yang menjadi nabi. Ingatlah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan kepada nenek moyang kalian, di mana nikmat-nikmat itu juga merupakan nikmat kepada kalian. Oleh karena itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada satu bangsa atau umat merupakan nikmat yang meliputi seluruh anak bangsa tersebut. Ya. Apabila pemimpin kita mendapatkan anugerah penghargaan dari luar negeri misalnya, berarti penghargaan itu bukan hanya penghargaan yang dilekatkan kepada seorang pemimpin, akan tetapi juga dilekatkan kepada orang-orang yang dipimpinnya, karena seorang pemimpin itu merupakan simbol dari orang-orang yang dipimpinnya. Orang-orang Yahudi atau Bani Israel telah mendapatkan 10 jenis nikmat, tetapi bukan sebagai pembatasan, ini sebagai contoh. Tetapi di sini disebutkan 5 nikmat saja. Ya, dalam beberapa ayat ini hanya disebutkan 5, dan insya Allah setelah ini akan diteruskan dan dilanjutkan lagi tentang penyebutan beberapa nikmat yang menjadi sisanya. Nikmat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Mereka telah membunuh anak laki-laki kamu dan membiarkan anak perempuan kamu untuk hidup. Mereka mendera Bani Israel dengan siksaan yang dahsyat. Latar belakang atau kronologi tragedi ini, karena Fir'aun memang pernah bermimpi bahwa di dalam mimpi itu dia melihat api yang menyala-nyala yang keluar berkobar dari Baitul Maqdis, lalu memasuki rumah orang Qibti yang ada di Mesir. Kita mengetahui bahwa jarak antara Palestina dengan Qibti atau Mesir itu cukup jauh. Kalau perjalanan di Mesir itu kira-kira 6 atau 7 jam lah. Wallahu alam, saya pun belum pernah pergi ke perbatasan Rafah. Karena memang saat itu tidak memungkinkan, karena keadaan yang memang sangat genting juga hubungan antara Mesir kala itu dengan Palestina. Demikian juga pada saat itu Mesir sedang dalam pergolakan, sedang melalui proses revolusi pada tahun 2010, akhir 2010 dan sampai awal 2011 dan seterusnya berlanjut sampai pada hari ini. Dan tapi alhamdulillah telah mulai dingin, alhamdulillah. Dari mimpi itu mereka membuat penafsiran dari mimpi yang dilihat oleh Fir'aun dalam mimpi itu. Maka para pendeta dan pengawal-pengawal atau para peramal-peramal dari orang-orang terdekat Fir'aun memberikan penafsiran bahwa api yang datang dari Baitul Maqdis dan masuk ke perkampungan dan rumah-rumah orang-orang Qibti yang ada di Mesir pada saat itu merupakan
isyarat bahwa kekuasaan yang kamu miliki akan dihancurkan dan dijatuhkan oleh seorang laki-laki yang terlahir dari rahim orang Yahudi, yaitu orang Bani Israel. Oleh karena itu Fir'aun dan para tentaranya senantiasa mengontrol siapapun di antara orang-orang Bani Israel pada saat itu yang hamil atau mengandung dan telah dipastikan bahwa anak yang dikandungnya adalah berjenis kelamin laki-laki, maka akan senantiasa dikontrol sampai waktu bersalin atau melahirkan terjadi. Maka apabila dilihat ternyata yang terlahir itu adalah laki-laki, maka seketika itu juga tanpa permisi dan tanpa basa-basi, maka anak itu akan dibunuh. Dan apabila yang terlahir adalah anak perempuan, maka anak-anak perempuan itu dibiarkan untuk hidup, dan pada akhirnya nanti setelah mereka besar dan dewasa akan dijadikan sebagai budak-budak pemuas hawa nafsu mereka, dan juga mereka dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Itu yang pertama. Yang kedua, nikmat yang kedua disebutkan dalam kitab At-Tafsir Munir tadi, tapi saya mungkin tidak sempat kita bahas semuanya karena memang waktu kita sangat terbatas. Yang kedua adalah Bani Israel berhasil menyeberangi Laut Merah dengan selamat setelah laut tersebut dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang sewajarnya mereka ingat dan syukuri kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka setelah melakukan pelanggaran yang sangat besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah seekor sapi atau lembu yang mereka buat sendiri dari emas melalui hasutan Musa Samiri. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menerima taubat mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan itu merupakan anugerah yang sangat mulia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat sebagai pedoman petunjuk dalam kehidupan mereka, agar kehidupan mereka terarah, agar kehidupan mereka tidak melenceng dari nilai-nilai kebenaran, dan agar kehidupan mereka membuahkan hasil kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi mereka pun tetap melanggar, bahkan bukan hanya melanggar kitab tersebut, akan tetapi mereka rubah, mereka tahrif, mereka campurkan dengan perkataan-perkataan dari para pemuka agama mereka, dari golongan para pendeta dan juga orang-orang yang berpengaruh pada saat itu, sehingga Taurat pada saat itu setelah sepeninggalan Nabi Musa menjadi suatu kitab yang tidak lagi sakral. Tidak lagi sakral. Selanjutnya, yang kelima, pemusnahan menyeluruh terhadap golongan-golongan yang melakukan kriminal berdasarkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah golongan Bani Israel menyembah anak sapi atau anak lembu sebagai Tuhan dengan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menzalimi diri sendiri dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu disebabkan sebutkanlah wahai Muhammad kepada mereka kata-kata penyesalan Musa kepada kaumnya yang menyembah lembu semasa baginda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini baginda Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membujuk dan meminta kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman baginda Rasulullah SAW di sekitaran kota Madinah untuk kembali kepada kebenaran dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW dan mengimani beliau sebagai seorang nabi dan rasul, dan juga menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita bahas, akan tetapi waktu sangat terbatas, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada penafsiran selanjutnya, yaitu ayat 55. Insya Allah kalau ada waktu nanti sepulang saya dari kegiatan di Sri Kembangan, insya Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga kita semakin semangat untuk memahami dan menggali isi kandungan Al-Quran sebagai kitab suci yang sangat kita cintai, sehingga dengan demikian semangat kita untuk membaca, mengamalkan, dan semangat berislam kita semakin kokoh dan semakin mantap. Dan insya Allah dengan demikian kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan yang kita idam-idamkan dan cita-citakan baik di dunia maupun di akhirat nanti insya Allah akan semakin mudah kita raih berkah kesabaran kita untuk mencoba memahami kitab suci kita. Karena memang umat Islam secara keseluruhan kurang memahami kitab-kitab yang mereka baca setiap hari. Ya, memang membaca Al-Quran itu adalah satu ibadah yang sifatnya mandiri, akan tetapi tuntutan agama kita bukan hanya memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Lebih dari itu kita dituntut untuk mencoba memahami, mengkaji, dan lalu mengamalkan isi Al-Quran, sehingga dengan demikian fungsi sebenar dari Al-Quran atau fungsi utama dari Al-Quran sebagai pedoman hidup itu bisa terwujud dan nyata dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang dianugerahi kitab suci yang sangat mulia, bahkan kitab suci yang paling mulia dan paling lengkap, serta kitab suci satu-satunya yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan motivasi ini kita akan semakin giat untuk mempelajari tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang isi kandungan Al-Quran dengan baik dan benar, yang insya Allah akan semakin menambah keyakinan kecintaan kita kepada Al-Quran dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga kepada Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa risalah Islamiyah ini kepada kita. Mungkin cukup sekian yang boleh saya sampaikan dan bisa saya sampaikan pada pagi menjelang tengah hari ini, menjelang siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai dan menyayangi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.